Hello, how are you? Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam sesi belajar bahasa Inggris, grammar atau tata bahasa. Oke, uh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang past tense. Di lesson 3 masih dalam kalimat active voice. Ya, past tense dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang kegiatan yang sudah terjadi waktu lampau. Jadi di sini kita akan menggunakan penggunaan keterangan waktu lampau. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ya silakan mensubscribe. Kemudian jika Anda menyukai atau menganggap bahwa materi sangat bermanfaat, silakan klik tanda like, suka, subscribe, kemudian klik tanda lonceng agar Anda selalu mendapatkan update materi terkini untuk bahasa Inggris. Oke, past tense. Kita mulai dengan rumus untuk past tense di sini. Itu ada untuk kalimat positifnya adalah subjek tambah verb kedua plus objek. Ya, verb kedua di sini itu dalam kamus itu dinamakan past. Kemudian untuk kalimat negatif itu menggunakan subjek plus did plus not verb 1 plus objek. Dan untuk kalimat tanya interrogatif, did plus subjek plus verb 1 plus objek. Di sini perlu kita lihat bahwa ketika penggunaan past tense ini pastinya adalah bentuk lampau dari present tense. Nah, di sini ada kata apa? Ada kalimat verb to, ya, verb to. Jika masuk ke kalimat negatif, maka verb to akan kembali ke verb 1. Begitupun pada kalimat interrogatif itu menggunakan verb 1. Kenapa? Karena di sini sudah ada kata did. Did itu adalah lampau. Perubahan dari do dengan does menjadi did. Nah, mari kita bahas di kalimat positif. Subject, verb to plus object. Examples. Ambil contoh. Di sini ada she made some cakes in kitchen last night. Nah, pada kata made ini itu adalah bentuk lampau dari kata make. Ya, berubah menjadi made. Ya, menerangkan last night berarti tadi malam. Nah, kemudian kalimat berikutnya, we played basketball in school park yesterday. Nah, di sini pun juga played itu dari kata play, berubah menjadi bentuk lampau menggunakan verb kedua, sehingga itu berubah menjadi played. Kemudian contoh ketiga, Maria held a birthday party last week. Hold itu mengadakan dari kata hold. Bentuk lampaunya adalah held. Jadi sini made dan held ini masuk dalam kategori kata kerja tidak beraturan atau disebut dengan irregular verb. Nah, kemudian contoh keempat yaitu your friends watch football match last Sunday. Your friends watch football match last Sunday. Watch juga di sini itu bentuk lampau. Begitupun dengan nomor terakhir, contoh terakhir yaitu my teacher taught biology in my class yesterday morning. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah kegiatan yang sudah terjadi. Maka menggunakan kata kerja yang bentuk lampau atau past atau biasa disebut juga verb kedua. Nah, kita bisa melihat di sini juga menggunakan bentuk keterangan waktu yang sudah lampau. Selanjutnya kita masuk ke 6 yaitu they attended a digital class in hotel last month. Nah, beginilah bentuk kalimat positif dalam dalam past tense ya, kalimat past tense. Nah, kita lanjut di sini bahwa tadi sampaikan ada regular verb dan irregular verb. Dalam bahasa Inggris regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Sedangkan irregular verb
adalah kata kerja tidak beraturan. Dari kata ir itu berarti tidak. Nah, contoh di sini ada beberapa regular dan irregular verb. Kalau yang kata berwarna merah itu adalah regular verb, sedangkan yang hitam adalah irregular verb. Di sini dia di verb pertama itu finish, play, watch, study, work, write, speak, teach, dan break. Ketika masuk ke verb kedua atau past, dalam kamus umumnya itu tertulis bukan verb kedua tapi past form. Itu finish hanya tambahkan ed, finished, played, watched, studied, worked. Nah, untuk irregular sini juga ada. Nah, kemudian yang ketiga itu verb 3 ya, atau past participle. Nah, yang membedakan di sini regular adalah yang berwarna merah, sedangkan irregular itu adalah yang berwarna hitam. Nah, di sini yang membedakan adalah perubahan dari kata verb pertama, verb kedua dan verb ketiga dikatakan tidak beraturan karena di sini lihat write, wrote, written. Sedangkan kalau yang beraturan itu rata-rata menggunakan perubahannya sama di verb kedua dengan verb ketiga. Ya, kita bisa lihat irregular dan regular verb. Oke, nah kita lanjut ke penggunaan untuk kalimat negatif atau kalimat negatif ya. Di sini ada sedikit kesalahan. Itu tandanya bukan positif tapi negatif. Itu subject plus did, not verb 1 plus object. Example. Jadi kita mengambil contoh di kalimat positif sini. Kita merubah ke dalam bentuk negatif. Ya, di situ akan terlihat she made some cakes in kitchen last night. Nah, di sini kelihatan bahwa kata she, ya, she didn't, atau didn't itu singkatan dari did not. Dalam penulisan itu ditulis did not. Dalam pengucapan bisa diingkat menjadi didn't. Make, karena did itu adalah perubahan dari kata do dengan does, seperti yang kita pelajari di materi sesi kedua yaitu present tense. Ya, di mana do dengan does ada berubah menjadi did di kalimat lampau past. Maka karena di sini sudah ada kata did, maka kembali ke kata kerja bentuk pertama yaitu make. Ya, dari kata made menjadi make. Ya, karena tidak mungkin di sini ada dua kata past, bentuk past yang berdekatan. Nah, lanjut ke example berikutnya, kedua. Nah, sama jadi we did not play basketball. Semua kembali ke bentuk semula karena sudah ada perubahan kata dudas menjadi did. Ya. Begitupun ketiga, 4, 5, dan 6 ya, seterusnya. Nah, situ yang hanya berubah adalah di kata kerja yang tadinya pada saat bentuk positif itu menggunakan verb pertama ya, verb kedua ya positifnya. Nah, ketika di negatif maka kata kerja kembali ke bentuk semula karena sudah ada kata did. Perubahan dari kata do dan does menjadi did, auxiliary verb. Oke. Nah, lanjut ke bentuk kalimat tanya. Di sini kalimat tanya kita menggunakan did plus subject verb 1 object. Nah, kembali lagi sama dengan di bentuk kalimat negatif. Kita menggunakan kembali bentuk verb 1 karena sudah ada kata di sini did ya, sudah dilampaukan dari kata do dengan does. Nah, dari kalimat she made some cakes in kitchen last night itu maka dalam kalimat tanya akan berubah menjadi did she make. Ya, ingat kata did dengan make. Hanya satu di sini lampau did ya. Did she make cakes in kitchen last night? Nah, untuk jawaban percakapan itu disingkat bisa mengatakan yes atau no. Tapi dalam penulisan maka kita harus melengkapi
menjadi yes, she did. Dan kalau no, tidak berarti no, she did not atau disingkat she didn't. Nah, yang kedua, did we play basketball in school field yesterday? Jawabannya adalah yes, we did atau no, we didn't atau we did not. Yang ketiga, did Maria hold a birthday party last week? Nah, sini juga sama, kalau menggunakan ya, jawabannya berarti yes, she did. Ingat di sini kenapa kita menggunakan she, karena kata ganti Maria itu perempuan, maka digunakanlah she did. Ya. Kalau laki-laki maka diganti kata he. Oke, dan kalau jawabannya tidak berarti no, she did not atau she didn't. Keempat yaitu did your friends watch football match last Sunday? Nah, sama. Kalau no berarti no, they didn't. Kenapa kata they di sini digunakan? Karena di sini kata your friends itu jamak. Ada penambahan s berarti lebih dari satu orang, maka berubah menjadi they, ya, they. Oke. Nah, jika jawabannya ya, maka di situ tertulis yes, they did. Yang kelima, ya, did my teacher teach biology in my class yesterday morning? Jawabannya yes, he did. Nah, ini di sini saya menggunakan kata he, kata ganti laki-laki. Ya, kalau misalnya Anda mengambil dia perempuan bisa diganti kata she, ya. Kemudian yang keenam yaitu did they attend a digital class in hotel last month? Ya, jawabannya yes, they did atau no, they did not. Nah, itulah 3 bagaimana perubahan positif, negatif, dan interrogatif dalam kalimat past tense. Ingat, untuk interrogatif kalimat di sini itu hanya untuk jawaban yes atau no. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan jawaban penjelasan, bukan yes atau no, tapi butuh penjelasan yang lebih panjang. Nah, seperti di materi-materi video materi sebelumnya, itu selalu muncul kata question word, kata tanya. Ya. Di situ kita sudah lihat bahwa ada kata what, when, where, who, why, how, dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh kata-kata tanya dari sekian banyak kata tanya yang bisa digunakan dalam pertanyaan untuk mendapatkan jawaban penjelasan atau panjang. Oke. Nah, sama seperti di materi-materi sebelumnya, untuk penggunaan question word maka cukup question word ditempatkan di depan pola kalimat tanya masing-masing tenses. Sering saya katakan bahwa untuk penggunaan question word itu caranya itu berlaku di semua tenses. Hanya penempatan question word di depan pola kalimat tanya masing-masing tenses. Oke. Kita mengambil contoh nomor 1 tadi. She made some cakes in kitchen last night. Nah, satu kalimat ini kita bisa merubah ke dalam 6 jenis question word, bahkan lebih dari itu. Nah, kita hanya mengambil dulu untuk sampel, ya, yang ada di sini. What, when, where, who, why, and how. Nah, pertama, contoh what. Nah, saya jelaskan bahwa what itu menyatakan objek, sasaran, kemudian when itu keterangan, waktu. Nah, itu berarti yang ketika menggunakan what, when, where, who, why, dan how, itu yang dihilangkan sesuaikan dengan kata tanyanya. Nah, contoh kita gunakan what, berarti she menyatakan apa, menyatakan objeknya. Maka what did she make? Apa yang dia buat in kitchen last night? Nah, di sini dihilangkan apa yang dia buat, berarti menanyakan objeknya. Di sini objek yang mana? Objek adalah cake yang dibuat. Berarti cake itu menjadi jawaban dari kata what. Nah, kita ngambil lagi kata when.
Nah, when di sini berarti keterangan waktu. When did she make cake? Sorry, where ya, where dulu. Where did she make cake last night? Berarti yang menanyakan itu where, di mana. Berarti yang hilang adalah kata kitchen, in kitchen ya, di dapur, karena itu menjelaskan tentang keterangan tempat. Selanjutnya kata when. Nah, when itu waktu, berarti yang hilang adalah last night. Nah, kemudian who. Who itu siapa? Who did he did make cakes in kitchen last night? Siapa yang buat kue di dapur tadi malam? Berarti menanyakan siapa yang buat, berarti itu kembali ke subjeknya, pelaku. Maka di sini yang jawabannya adalah C ya. Kemudian why itu alasan. Nah, jika ya, seperti di video-video sebelumnya ya, untuk materi-materi past tense, present tense dan to be. Jadi untuk penggunaan kata why itu adalah alasan ya, kan, alasan. Nah, kalau tidak ada alasan di sini di kalimatnya, berarti itu tidak ada jawaban, tapi tetap bisa dibuat dalam kalimat question word ya, kata tanyanya. Begitupun dengan how, bagaimana cara ya, itu how itu caranya, berarti yang dihilangkan cara, tapi kalau tidak ada ya berarti jawabannya tidak ada, hanya tetap bisa dibuat dalam bentuk kalimat tanya penjelasan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan kata sifat, keterangan, dan kata benda dalam past tense. Maka yang berubah, karena di sini tidak menggunakan kata kerja dalam kata kerja itu ketika past tense maka atau lampau, maka kata kerja yang berubah bentuk verb pertama, kedua ya, bentuk past. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan dalam kalimat itu lampau tapi menggunakan kata sifat, adjektif, adverb, keterangan, dan atau noun, kata benda? Maka yang berubah adalah to be ya. Lihat polanya. Yang berubah itu ada menjadi was dengan were. Dari kata to be itu are, is, am ya. Contoh itu berarti berubah menjadi was dan were. Nah, jadi yang dirubah itu bukan kata sifat, keterangan, benda, tapi penggunaan to be-nya. Nah, contoh they were very tired last night. Berarti kalau di present tense itu berarti they are, tapi karena lampu maka menjadi were. Ya. Begitupun dengan dia berada di Toraja lah tadi malam. Dia berada di Toraja bulan lalu. Berarti di sini ada kata she was, karena berada itu was ya, karena bulan lalu. Nah, kalau present dia berada di Toraja berarti she is, karena bentuk present. Oke, kemudian yang ketiga itu I was sick yesterday. Kemarin saya sakit. I was sick yesterday. Saya sakit kemarin, berarti menyatakan bahwa saya sakit kemarin. Berarti hari ini tidak lagi, karena ini menjelaskan lampau ya. Kemudian he was a policeman. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa he was a policeman. Kalimat ini menandakan lampau. Nah, berarti bisa menjelaskan dua kemungkinan. Pengertian sebenarnya itu dia bisa artikan dia dulunya seorang polisi ya, berarti sekarang tidak lagi karena kata was. Kalau menggunakan he is a policeman berarti sampai sekarang itu dia masih seorang polisi. Oke, nah itulah tadi bagaimana penggunaan past tense ya, perubahan lampau dalam kalimat. Begitupun kata-kata sifat, benda, dan keterangan ketika dikonversi ke dalam bentuk lampau atau past. Jadi perlu diingat kembali bahwa untuk ketiga bentuk kata ini ya, kata sifat, keterangan, dan kata benda, untuk dilampaukan maka yang berubah hanya itu penggunaan to be-nya, was atau were ya. Jadi m dengan is itu menjadi was, kemudian are itu menjadi were. Nah, yang terakhir ya, kita lihat sini ada Anda bisa mencoba untuk latihan sendiri ya, itu dengan merubah kelima kalimat ini itu ke dalam menggunakan question word ya, langsung question word itu menggunakan
what, when, where, who, why, and how menggunakan 5 bentuk question word. Nah, di sini Anda bisa kerjakan berarti satu kata Anda bisa merubah menjadi 6 question word. Jadi hanya dengan 5 kata ini, 5 kalimat ini, 5 example ini, contoh ini, maka sudah bisa dirubah menjadi 30 jawaban. Masing-masing kalimat bisa dirubah menjadi 6 jawaban menggunakan question word what, when, where, who, why, how, ya. Semoga Anda bisa memahami semua dan semoga sukses dalam mengerjakan soal-soalnya, ya. Dan Anda memahami betul bagaimana penggunaan grammar di lesson 3 ini, yaitu past tense dengan baik dan benar. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa ke sesi berikutnya. Silakan Anda ikuti download materi selanjutnya untuk present continuous tense di sesi keempat. See you.